Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri, aku pengen bahas lagi mengenai alur cerita yang akan ada pada musim keempat dari adaptasi animenya Classroom of the Elite. Berdasarkan dari apa yang ada di light novelnya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Ya, jadi berhubung animenya bakalan rilis ya di tahun ini, jadi aku coba bahas lagi aja lah gitu kan mengenai adaptasi dari light novelnya. Siapa tahu menarik gitu. Nah, chapter pertama, bekerja di balik layar. Mari kita kembali ke waktu sekitar 2 bulan yang lalu, tepatnya pada suatu hari di bulan Februari, di sebuah ruang pertemuan di suatu fasilitas rahasia yang ada di Tokyo. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun sedang membaca informasi dari layar perangkatnya sambil menjelaskan sesuatu, dan seorang anak tampak mendengarkannya dengan tenang. Anak ini berusia 15 tahun, ia akan segera masuk ke sekolah menengah atas, tapi dia bukan anak biasa. Ia dibesarkan di tempat rahasia bernama White Room, dan mendapatkan pendidikan yang sangat khusus di sana. Ini semua adalah data lengkap tentang Ayano Koji Kiyotaka, dan 156 siswa lainnya dari tahun kedua. Apakah semuanya sudah kamu hafal? Tanya Sukishiro. Di mana layar di ruangan tersebut menampilkan semua data siswa yang dikumpulkan oleh sekolah selama setahun terakhir. Mulai dari nama, tanggal lahir, sekolah asal mereka, nama orang tua dan saudaranya, nilai-nilai sejak kecil, hingga hubungan pertemanan mereka. Di mana ini adalah informasi rahasia yang bahkan guru wali kelas sekalipun tidak punya akses ke sana. Kamu pasti sudah tahu, yang paling penting sekarang adalah membuat Ayano Koji-kun dikeluarkan dari sekolah dan membawanya kembali ke White Room sebelum akhir bulan April. Dan kita tidak bisa menunda rencana ini lagi. Tapi ingat, lakukan semuanya dengan cerdas dan diam-diam. Jika pemerintah tahu, nama sensei kita bakalan tercemar. Lanjut Sukishiro. Ya, setelah mendengar penjelasan itu, anak dari White Room itu mengangkat tangannya secara perlahan. Jadi intinya, jangan menarik perhatian orang lain, tanya anak tersebut. Tepat sekali, karena itulah hanya orang seperti dirimu lah yang bisa menyamar sebagai siswa yang bisa menjalankan misi ini. Aku akan membantumu semaksimal mungkin, tapi mulai sekarang Sakayanagi mungkin akan lebih berhati-hati lagi. Jadi jangan bertindak ceroboh, ucap Sukishiro. Ya, anak itu tampaknya sudah memahami situasinya, tapi wajahnya menunjukkan sedikit rasa kesal. Di mana Sukishiro menyadari hal tersebut. Melihat wajahmu, sepertinya kamu tidak terlalu senang dengan misi ini, tanya Sukishiro. Di mana Sukishiro kemudian menoleh ke layar di belakangnya, memandangi foto Ayano Koji, lalu kembali lagi menatap anak tersebut. Kamu tahu, Ayano Koji adalah karya terbaik dari White Room. Bukan cuma aku yang dikirim, tapi bahkan kamu juga sampai harus ditarik dari White Room, padahal eksperimen di sana baru saja dimulai kembali. Ini reaksi yang cukup berlebihan dan istimewa, menurutku. Tapi untuk seseorang yang juga berasal dari White Room, mungkin ini adalah penghinaan terbesar, ucap Sukishiro dengan nada yang sengaja ditekankan pada akhir kata-katanya. Sukishiro mencoba untuk membakar semangat kompetitif pada anak itu dengan kata-kata, Ayano Koji Kiyotaka adalah karya terbaik kami. Ya, Sukishiro selalu saja memancing emosi yang dalam dari para siswa yang ada di White Room. Di mana Sukishiro tampaknya sudah melakukan semua persiapannya dengan sempurna. Tapi ada satu hal yang ia salah paham. Perasaan apa yang sebenarnya muncul. Karena bagi anak-anak yang tumbuh di White Room, kalimat itu justru menimbulkan kebencian yang sangat mendalam. Jadilah seseorang yang bisa mengalahkan Ayano Koji Kiyotaka. Itu adalah bentuk kebencian yang begitu besar yang mungkin tidak akan dimengerti oleh orang luar. Kadang kebencian itu begitu kuat hingga meledak keluar tanpa bisa ditahan. Panggungnya sudah disiapkan. Sekarang yang perlu kamu lakukan hanyalah menunjukkan kemampuanmu yang sepenuhnya. Dan dari data yang kulihat, kamu punya potensi besar. Dengan kemampuanmu sekarang, seharusnya tidak terlalu sulit untuk membuatnya dikeluarkan dari sekolah, bukan? Ucap Sukishiro. Ya, setelah memberikan penjelasan sekaligus semacam tantangan terselubung tersebut, Sukishiro mematikan layar perangkatnya. Di mana ruangan sempat gelap sejenak, lalu lampu di langit-langit menyala kembali, menerangi ruangan. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu. Waktu itu sangat berharga, ucap Sukishiro.
di mana anak itu pun berbalik dan pergi dari ruangan, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi sikapnya yang tenang justru membuat Sukishiro merasa ada yang mengganggunya. Instingnya mengatakan bahwa dia mungkin telah salah berbicara saat memberikan penjelasan tadi. Tapi semua sudah terucap dan tidak bisa ditarik kembali. Tunggu, ada satu hal lagi yang belum kutanyakan, ucap Sukishiro memanggil si anak sebelum ia benar-benar keluar dari ruangan. Kamu tidak menyembunyikan sesuatu dariku, bukan? Tanya Sukishiro. Dimana Sukishiro tahu bahwa meski mereka ada di pihak yang sama, tidak berarti semuanya akan berjalan mulus. Kalau niat mereka tidak sejalan sejak awal, rencana ini bisa gagal. Namun anak itu tidak menoleh, hanya mengangguk kecil dan tetap berjalan keluar dari ruangan dengan sangat tenang. Dan setelah si anak pergi, Sukishiro meredupkan lampu ruangan lagi dan menyalakan kembali layar perangkatnya. Di sana ditampilkan semua data tentang Ayano Koji Kiyotaka yang dikumpulkan oleh Waitroom. Aku sebenarnya tidak suka menggunakan kata-kata ini secara sembarangan, tapi dia benar-benar monster, ucap Sukishiro. Bukan hanya pintar secara akademik, kemampuan fisiknya juga luar biasa. Bahkan dia bisa mengalahkan orang dewasa. Dan dengan rekam jejak seperti itu, kalau dia bertarung dengan petarung profesional sekalipun, pertarungan itu akan berakhir dalam sekejap dan Ayano Koji akan menang. Pertarungan antar dua murid dari Waitroom, kalau mereka bertarung secara langsung, aku penasaran siapa yang akan menang. Tentu saja Sukishiro sudah punya rencana agar misinya berhasil, tapi tetap saja tidak ada jaminan mutlak. Memburu atau diburu. Ya, ini memang permainan anak-anak, tapi sepertinya bakalan jadi sangat menarik. Sebagai orang dewasa, Sukishiro tidak panik. Ia hanya menjalankan tugas yang diberikan kepadanya secara sistematis tanpa terburu-buru. Chapter 2. Kemampuan yang sebenarnya. Ini terjadi 1 tahun lalu, di mana abad ke-21, saat dunia sedang menghadapi berbagai macam masalah. Jepang pun mengalami masa yang serupa. Penurunan angka kelahiran, populasi yang menua, masalah lingkungan, dan berkurangnya kekuatan politik. Masyarakat Jepang sedang mengalami kemunduran. Dari akarnya, pemerintah mulai fokus membina orang-orang yang berbakat. Dan sebagai bagian dari inisiatif tersebut, dibentuklah sebuah sekolah menengah atas yang sangat unik. Sekolah ini dibangun untuk mengumpulkan siswa dari seluruh penjuru Jepang dengan tujuan mendidik mereka agar siap menghadapi dunia nyata. Nama sekolah itu adalah Sekolah Menengah Atas Pembinaan Lanjutan, Advanced Naturing High School. Dan salah satu ciri paling mencolok dari sekolah ini adalah bahwa pihak sekolah tidak meminta nilai rapor siswa dari SMP saat proses pendaftaran. Siswa-siswanya dipilih berdasarkan kriteria khusus yang telah ditentukan sekolah itu sendiri. Dan karena itulah latar belakang dari para siswa di sini sangat beragam. Ada yang pintar dalam pelajaran tapi kurang bisa bersosialisasi. Ada yang jago olahraga tapi buruk di bidang akademik. Bahkan ada juga yang tampaknya tidak punya kelebihan sama sekali. Namun meski begitu, sekolah tetap menggabungkan semua siswa tersebut dalam satu sistem pendidikan, di mana mereka hidup bersama dalam kelompok dan saling bersaing kelas melawan kelas. Tujuannya adalah melatih siswa agar mampu bertahan dalam masyarakat yang kompetitif, sekaligus bisa bekerja sama dengan orang lain. Tapi kalau seorang siswa dianggap tidak layak oleh sekolah, maka mereka akan dikeluarkan tanpa ampun. Di sekolah ini, kamu tidak bisa bertahan kalau hanya pintar belajar atau hanya jago olahraga saja. Setiap angkatan dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas A sampai kelas D. Dan saat pertama kali masuk, setiap kelas terdiri dari sekitar 40 siswa. Jadi totalnya ada sekitar 160 siswa per angkatan. So, mari kita bahas lebih dalam apa yang membuat sekolah ini sangat berbeda dari sekolah biasa. Pertama-tama, selama 3 tahun masa sekolah, siswa dilarang berhubungan dengan dunia luar, termasuk keluarga. Mereka juga wajib tinggal di asrama dan tidak boleh meninggalkan lingkungan sekolah. Tapi tenang saja, sekolah ini sangat luas dan dilengkapi dengan banyak fasilitas. Ada pusat pembelanjaan khusus bernama Keaki Mall yang bisa digunakan oleh siswa dan staf sekolah. Di sana ada kafe, toko elektronik, tukang cukur, tempat karaoke, dan banyak yang lainnya. Kalau barang yang kamu cari tidak tersedia di sana, kamu bisa memesannya lewat internet. Dan untuk berbelanja atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, siswa diberikan uang dalam bentuk poin pribadi atau privat point.
Poin ini bisa digunakan seperti uang biasa. Ya, 1 poin senilai 1 yen. Tapi bukan berarti poin ini bisa diberikan secara cuma-cuma. Karena jumlah poin pribadi yang diterima setiap siswa tergantung pada jumlah poin kelas yang dimiliki oleh kelas mereka. Setiap bulan siswa akan mendapatkan 100 kali lipat dari jumlah poin kelas. Jadi untuk hidup dengan nyaman, penting bagi siswa untuk menaikkan poin kelas mereka. Dan cara paling umum untuk menambah poin kelas adalah dengan mengikuti ujian khusus yang diberikan oleh sekolah. Dalam ujian ini, keempat kelas akan saling bersaing. Kelas yang menang akan mendapatkan poin, sedangkan yang kalah akan kehilangan poin. Sebagai contoh, jika sebuah kelas memiliki 1000 poin kelas, maka setiap siswa yang ada di kelas tersebut akan menerima 100.000 yen per bulan dalam bentuk poin pribadi. Sebaliknya, jika sebuah kelas kalah terus hingga poinnya habis, maka mereka tidak akan menerima apapun setiap bulannya. Hubungan antara poin kelas dan poin pribadi ini tampaknya sengaja dibuat agar siswa yang punya pola pikir berbeda bisa belajar untuk bekerja sama. Selama jumlah poin kelas cukup, siswa bisa hidup nyaman. Tapi bukan itu saja keistimewaan dari sekolah pembinaan lanjutan ini. Keunggulan utamanya adalah apa yang akan didapat siswa yang berhasil lulus dari kelas A. Siswa yang lulus dari kelas A bisa melanjutkan ke universitas manapun atau bekerja di perusahaan manapun yang mereka inginkan. Bahkan di tempat-tempat yang sangat sulit untuk dimasuki, mereka akan diterima tanpa perlu tes atau seleksi tambahan. Meskipun begitu, bukan berarti siswa bisa bersantai-santai saja. Kalau kemampuan mereka tidak cukup, cepat atau lambat mereka akan disingkirkan. Tapi tetap saja, keuntungan ini sangat menarik dan luar biasa besar. Nah, kurasa penjelasan tentang sistem di sekolah ini sudah cukup. Aku adalah Ayano Koji Kiyotaka, salah satu siswa di sekolah luar biasa ini. Dan saat ini, aku akan segera memasuki tahun keduaku. Per tanggal 1 April, aku akan menjadi siswa kelas D yang memiliki 275 poin kelas. Dan itu berarti aku akan menerima sekitar 30.000 yen poin pribadi setiap bulannya. Sedangkan saat ini Sakayanagi ada di posisi pertama di kelas A yang dipimpinnya dan memiliki 1119 poin kelas. Di bawahnya ada kelas B yang dipimpin oleh Ichinose dengan nilai poin 542. Dan sedikit di belakangnya, kelas C yang dipimpin oleh Ryuen memiliki poin sebanyak 540 poin. Kalau dibandingkan dengan kelas kami, memang masih sangat jauh tertinggal, tapi bisa dibilang kami sudah mulai menyusul. Dan seberapa besar jarak itu bisa kami kejar dalam tahun ini akan menentukan apakah kami bisa menang atau kalah. So, jadi seperti itulah monolog pembuka dari Ayano Koji Kiyotaka untuk musim keempat dari serialnya Classroom of the Elite berdasarkan dari adaptasi volume pertama pada tahun keduanya. Dan jika kalian suka dengan konten pembahasan musim keempat dari animenya Classroom of the Elite berdasarkan dari apa yang ada di light novelnya, sebelum animenya rilis nanti, kalian bisa bantu aku dengan cara komen, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin pembahasan ceritanya." Dan di akhir kata itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan video yang lainnya. Jenny.